Perkenalannya sama perkenalan diri. Nama saya Sumari. Gunung Kidul diadakan Tapak Suci. Jadinya perguruan Tapak Suci Gunung Kidul. Kalau tanggalnya saya tidak ingat, tapi untuk tahunnya tahun 1980. Pada saat itu juga saya masih ada di bangku sekolah SMA kelas 2. Sangat rutin sekali untuk melatih agar supaya Gunung Kidul itu ada perguruan Tapak Suci seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya beberapa tahun kemudian, kalau nggak salah sudah berjalan sekitar 3 tahun, itu ternyata Gunung Kidul itu banyak sekali perguruan dari aliran pencaksilat. Seperti pada saat itu selain Tapak Suci, ada Krishnamurti yang dilatih pada saat itu oleh Pak Tri. Lalu Popsi itu Bayu Manunggal. Pada saat itu yang melatih adalah Mas Bambang sama Mas Parjo sama Mas Nur. Itu rumahnya semuanya di Kidul Pasar. Itu teman-teman seperjuangan. Lalu Aba itu Agung Budi Haji. Pada saat itu latihannya ada di Sambit itu. Tapi markanya di mana saya kurang tahu. Itu pada saat itu yang tergabung pada IPSI. Lalu Karangreja itu ada SH, tapi bukan PSHT tapi SH. SH itu kalau nggak salah dulu itu namanya Suci Hati. Nah, itu yang tergabung dalam IPSI. Karena pada tahun 80 itu belum punya gedung khusus tersendiri seperti gedung senian, seperti GOR di Siono belum ada sama sekali. Adanya cuman Hargo Sosro. Hargo Sosro itu tempat satu-satunya yang dipakai untuk latihan olahraga segala macam olahraga selain voli dan sepak bola. Tenis meja juga di situ, bela diri yang lain juga di situ. Akhirnya Tapak Suci karena perguruan baru Ramanggon di situ. Nah, terpaksanya kita latihan di depan Pemda. Kalau dulu itu belum ada gedung Pemda ya, dulu itu tahun 80 itu masih lapangan yang sampai di sebelah utara itu masih genangan air itu banyak sekali. Tadi belum ada gedung, belum sempurna. Itu seperti itu. Dan perlu diketahui juga pada saat itu juga sekedar untuk membuka sejarah. Pada saat itu Masjid Al-Ikhlas itu belum semegah itu. Tahun 80-an masih kerapiaan, Pak. Masih depannya masih kerapia. Kalau saya latihan, ini yang perlu saya ceritakan. Kalau saya pas melatih SMA Muhammadiyah dan SMA Muhammadiyah, ganti juga di masjid itu, pakainya juga ditaruh di masjid itu. Pada saat itu banyak sekali yang kehilangan, terutama jam sama dompet itu. Kalau ditinggal latihan ke lapangan PB kan situ nggak ada yang jaga. Dan pada saat itu saya juga nggak punya pikiran nanti kehilangan di mana, enggak. Fokusnya latihan. Akhirnya habis latihan banyak yang kehilangan. Itu pengalaman pahit yang saya sampai pada saat itu. Dan masjid itu pada saat itu masih untuk tempat wudhu aja masih padasan, terus sumur, ada sumurnya tuh. Ada sumurnya, terus si sebelah utara masjid itu gedung MTS, kalau dulu PGA dan TKABA, dan itu ada kampung, gedung itu dipakai sekolah SMA Muhammadiyah dan pada saat itu STM Muhammadiyah. Terus sebelahnya itu SPG Muhammadiyah. Karena itu komplek Muhammadiyah serumpun, jadi setiap kita latihan itu berapa tahun kemudian itu alhamdulillah bisa jadi satu antara SMP, MTS, SMA, SPG itu bisa latihan bareng Tapak Suci. Makanya pada saat itu sedikit banyak muridnya ya juga lumayan lah. Jadi semuanya sangat antusias untuk mengikuti itu. Dulu pada tahun 80-an itu justru malah yang punya keinginan itu siswa. Jadi siswa itu ingin sekali bagaimana saya bisa ikut, bagaimana saya bisa ikut seperti itu. Jadi setiap kita masuk di sekolah, di situ sudah disiapkan oleh siswa-siswa yang ingin mengikuti seperti itu. Jadi kami ulangi, berdirinya Tapak Suci Gunung Kidul itu tahun 1980. Untuk pendiri di Tapak Suci Gunung Kidul
Itu yang jelas tidak perorangan, tapi itu inisiatif dari program pimpinan Muhammadiyah Gunung Kidul yang dimotori pada saat itu Bapak Wagiran sebagai, kalau nggak salah, mohon maaf kalau nanti itu saya salah, mohon untuk di melalui Hawil Hizbul Waton dan melalui pemuda Muhammadiyah, akhirnya terjadilah Tapak Suci Kidul dibuka, diresmikan. Pada saat itu untuk peresmiannya pembukaan perguruan Tapak Suci Gunung Kidul tanggal 12 Maulud 1980. Itu saya masih agak ingat ya Pak. Soalnya apa? Pas pada saat itu pas peringatan Maulid Nabi. Nah itu pas event peringatan Maulid Nabi ada peresmian pembukaan perguruan Tapak Suci Putra Muhammadiyah Gunung Kidul. Dipelopori kalau Gunung Kidul yaitu Bapak Iskanto, lalu Bapak Daldiri, Bapak Toharudin. Itu jadi tokoh-tokohnya yang antusias sekali adalah 3 tokoh, Bapak Iskanto, Bapak Daldiri almarhum, Bapak Toharudin almarhum. Penanggung jawab sepenuhnya ya tentu saja Pak Wakil sebagai pimpinan Muhammadiyah. Lalu yang tanggung jawab membina di Gunung Kidul bahkan seperti orang tua sendiri itu adalah Bapak Soeharto, pendekar utama. Lalu Bapak Saiful pada saat itu masih pendekar Madya. Lalu Bapak Rohmadi pada saat itu masih pendekar muda. Masih ingat. Tapi terus terang kalau saya pas untuk latihan itu, saya salut dan saya apresiasi, dan yang saya tiru segala-galanya gerak itu terus terang Bapak Rohmadi itu karena saya menirunya luwes lah, segala-galanya luwes saya tiru. Nah itu jadi dumadine Tapak Suci Gunung Kidul. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mengungkap sejarah berdirinya Tapak Suci Gunung Kidul, mohon untuk berinteraksi dengan kami dan mohon dibenarkan, dan siapapun yang seperjuangannya pada saat itu pas bareng dengan saya, kalau saya ada kesalahan mohon dibenarkan. Mungkin itu saja Mas, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, terima kasih Pak Sumari atas informasinya yang sangat berharga ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Untuk Ketua Tapak Suci Gunung Kidul yang pertama kali itu siapa Bapak? Tadi sudah disampaikan bahwasanya berdirinya Tapak Suci di Gunung Kidul itu bukan perorangan, tapi dari beberapa banyak orang kemudian ingin memperjuangkan Muhammadiyah dan Tapak Suci, kemudian akhirnya ada, kemudian pastinya ada susunan pengurus. Itu susunan pengurus pertama kali Tapak Suci Gunung Kidul itu bagaimana? Ketua, sekretaris atau apa? Mungkin yang Bapak masih ingat bisa disebutkan Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Pada saat itu untuk yang dijadikan ketua Tapak Suci Gunung Kidul pertama adalah Bapak Daldiri. Pak Daldiri itu sebagai ketua Tapak Suci Gunung Kidul. Lalu untuk sekretarisnya itu Bapak Yulianto. Pak Yulianto sebagai sekretaris, lalu bendaharanya pada saat itu Bapak Yudan almarhum. Terus saya sebagai pembina, dikatakan pelatih yang pada saat itu belum punya embel-embel, jadi pembina Tapak Suci salah satunya termasuk saya. Lalu penanggung jawab itu Bapak Eskanto dan Bapak Wagiran, Bapak Sukanto almarhum. Kalau pengurus yang lain seperti saya dan lain, mohon maaf kami tidak bisa mengingat sepenuhnya, cuman hanya sedikit-sedikit saja. Seperti Dewan Pembina itu termasuk saya, lalu di pelayan itu Bapak Suwonto, lalu Bapak Sukadi, lalu di Ponjong Bapak Dul Rohem, lalu Bapak Sosro itu di Ponjong, lalu di Karangmojo itu Bapak Asiken dan Bapak Andi. Lalu di Nipar belum ada pada saat itu, di Semanu juga belum ada. Yang ada cuman Wonosari, Pelayan, Ponjong, Karangmojo. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya masih ada pertanyaan lagi ya Pak. Untuk yang tadi terkait struktur gitu. Kemudian kalau yang sekarang pertanyaan terkait pelatihan. Jadi Bapak dulu selain melatih di sekolah di Wonosari, mungkin pernah melatih di mana saja? Mungkin bisa disebutkan.
Ya, terima kasih. Pada saat itu kan burungan, Mas. Nggih. Jadi karena sebenarnya tadi saya sudah mengatakan, saya itu sebenarnya bukan pelatih, tapi disuruh untuk melatih kan gitu. Jadi dari di antara 30 orang itu karena saya termasuk yang paling muda dan pada saat itu saya itu belum punya pekerjaan, belum punya tanggungan, akhirnya waktu saya kan luang sekali, banyak sekali. Nah, saya kiprahnya, saya lulus 81 SMA, khusus mendalam itu dari Wonosari, saya urutkan ya. Saya melatih di Wonosari itu pertama kali itu di SMA Muhammadiyah. Itu ada 2. Ekstrakurikuler SMA Muhammadiyah, lalu umum tapi juga di SMA Muhammadiyah. Nah, umum itu diikuti dari berbagai pelajar di Wonosari khususnya SMA 1, SMA 2, lalu pada satu SMEA termasuk Bapak Abdul Hamid itu kan dari SMEA negeri. Itu saya melatih di Wonosari sendiri itu ada seminggu ada 3 kali, yaitu di SMA Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, lalu STM Muhammadiyah. Selain itu saya melatih di SMA Ponjong karena SMA Ponjong itu mohon maaf Pak Abdul Rohim sama Pak Sotro itu sudah tua, jadinya dia itu untuk basic untuk melatihnya fisiknya yang sudah nggak mampu gitu ya. Diserahkan pada saya buka di SMA Muhammadiyah Ponjong, yang pertama di SMA Muhammadiyah. Murid saya pertama kali adalah Pak Sutardi itu, CS. Itu murid saya pertama kali. Kalau di Wonosari ya Pak Abdul Hamid Rosidi itu murid saya pertama kali. Kalau temannya Pak Gus siapa-siapa saya masih ingat, tapi nggak perlu saya katakan seperti Pak Gun dan Pak Sabto dan sebagainya. Pak Catur yang sekarang juga masih ikut Reoni. Lalu di SMA Muhammadiyah Semanu, kalau di Ponjong ada 2 Mas pada saat itu. Di SMA Muhammadiyah Ponjong itu di SMIK kurang Keterampilan di Lor Pasar itu. Ya itulah. Tapi yang jelas paling banyak saya melatih di SMA Muhammadiyah Ponjong ini. Itu hampir semua siswa mengikuti. Seperti ini. Lalu di SMA Muhammadiyah Semanu, saat itu saya cuma sendiri. Bisa di mana-mana sendiri. Kadang-kadang saya mengajak siswa saya, murid saya yang sekiranya gerakannya sudah bagus, sudah luas itu, saya ambil di rumah, saya gembleng, ayo besok melu ngewangi latih saya kayak gitu. Loh Pak, saya enggak pelatih. Enggak apa-apa, melatih tidak harus pelatih. Kan melatih ada beberapa hal, bener ke gerakan karo melatih fisik itu tidak harus pelatih kan ya. Tidak punya teori yang seperti sudah menjadi pelatih, enggak, tapi melatih fisik bisa, bener ke gerakan juga bisa. Setelah itu sering berjalannya waktu, kalau di Playen lalu di Karangmojo itu memang sudah ada pelatih-pelatihnya, cuman saya kadang-kadang cuman refreshing aja lah, melihat latihan-latihan gitu. Tahun berikutnya, tapi kalau nggak salah sudah jalan sekitar 5 tahun, saya melatih di Nipar. Di Nipar itu di SMP Muhammadiyah pada saat itu masih di sebelah selatan kecamatan, di sebelah timur, jadi belum ada SMP Muhammadiyah yang di sana di barat itu. belum. Itu Pak siapa ya kepalanya SMP Muhammadiyah. Memang di situ saya. Tuh. Akhirnya pada tahun 1982 itu alhamdulillah Mas, di Gunung Kidul secara umum itu saya juga entah, saya nggak tahu, banyak sekali antusias dari remaja, anak-anak walaupun sudah dewasa itu ingin mengikuti tapak suci. Akhirnya saya fokus untuk umum, saya jadikan satu latihan di depan Pemda. Hasilnya alhamdulillah saya diizinkan dari Polres Gunung Kidul, karena juga polisi banyak yang ikut latihan dengan kami. Akhirnya saya nggak punya tempat, mohon izin Pak, saya latihan di depan Pemda. Latihan apa Mas? Ini latihan pencak silat perguruan dari Tapak Suci Putra Muhammadiyah Gunung Kidul. Sudah ada izinnya untuk belum. Ini sudah diresmikan, sudah. Tapi untuk latihan tempatnya belum punya tempat yang layak untuk latihan.
satu-satunya lapangan. Kalau saya latihan di depan Masjid Al-Ikhlas itu nggak muat Pak, karena sisanya paling sedikit itu 200 orang pada saat itu. Tuh. Akhirnya diizinkan juga Pak. Jadi pemerintah daerah Gunung Kidul kalau minggu pagi minggu sore jelas pakaian merah-merah latihan di depan Pemda itu adalah tapak suci.